Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Umayyah, saya dari Diploma 3 Keperawatan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tingkat 3C. Di sini saya akan mempresentasikan kasus dari sistem muskuloskeletal, yaitu trauma kecelakaan lalu lintas. Nah, dari pengertian kecelakaan lalu lintasnya sendiri adalah suatu kejadian kecelakaan yang tidak terduga, tidak direncanakan, dan tidak diharapkan yang terjadi di jalan raya karena adanya kesalahan dari aktivitas manusia di jalan raya, menurut Putri 2014. Nah, dari kecelakaan lalu lintas ini mengakibatkan trauma ekstremitas. Trauma ekstremitas itu adalah trauma yang mengakibatkan cedera pada ekstremitas, secara umum dikenal dengan fraktur, dislokasi, dan amputasi. Nah, maka kasus yang diambil adalah fraktur klavikula. Nah, apa itu fraktur klavikula? Nah, fraktur klavikula ini adalah trauma atau cedera yang terjadi yang sering terjadi akibat jatuh atau hantaman langsung ke bahu. Nah, untuk terapi obat pada fraktur klavikula ini yang pertama ada infus Ringer laktat 20 tetes per menit, lalu ada ketorolax untuk meredakan nyeri pada fraktur klavikula ini. Lalu selanjutnya pemeriksaan penunjang. Dari pemeriksaan penunjang ini akan dilakukan pemeriksaan laboratorium yang pertama, yaitu untuk mengetahui dari mulai hemoglobinnya, hematokritnya, lalu laju endap darah atau eritrositnya. Karena pada kasus fraktur klavikula ini akan terjadi penurunan hematokrit, lalu juga akan terjadi peningkatan laju endap darah atau eritrosit bila terjadi kerusakan jaringan lunak yang sangat luas. Lalu selanjutnya dilakukan X-ray, yaitu agar dapat melihat gambaran fraktur, deformitas, dan metaligmen. Lalu selanjutnya CT scan. Nah, CT scan ini adalah untuk mendeteksi struktur fraktur yang kompleks. Lalu selanjutnya Ronsen, atau pemeriksaan Ronsen ini untuk menentukan lokasi, luas, dan jenis fraktur tersebut. Nah, selanjutnya ada pengkajian primer. Yang pertama ada airway, yaitu pertama kita kaji dulu bersihan jalan nafasnya, atau ada atau tidaknya sumbatan jalan nafas, lalu distress pernafasan, lalu tanda-tanda perdarahan di jalan nafas, lalu apakah ada edema pada laring tersebut. Selanjutnya breathing atau B. Yang pertama kita kaji frekuensi nafasnya, lalu pergerakan dinding dadanya, usaha pernafasannya atau maksud saya usaha bernafas pasien tersebut, lalu suara pernafasan melalui hidung atau mulut, lalu juga yang terakhir udara yang dikeluarkan dari jalan nafas tersebut. Selanjutnya C, yaitu circulation. Yang pertama kita kaji denyut nadi karotisnya, lalu tekanan darahnya, warna kulit, kelembaban kulit, dan tanda-tanda perdarahan eksternal atau internal, misalkan jika memang terjadi perdarahan. Selanjutnya D atau disability. Yang pertama kita kaji tingkat kesadarannya. Yang terjadi pada kasus fraktur klavikula ini biasanya pasien kesadarannya kompos mentis atau sadar penuh. Yang kedua gerakan ekstremitas. Pada kasus klavikula ini atau kasus fraktur klavikula ini gerakan ekstremitasnya terbatas pada bagian yang fraktur ini. Dan kekuatan ototnya biasanya 2 karena dia hanya dapat bergeser saja. Lalu GCS-nya biasanya yang terjadi pada kasus fraktur klavikula ini GCS-nya 15. Lalu ukuran pupil dan respon pupil terhadap cahaya itu juga harus dikaji. Selanjutnya ada exposure. Kita kaji tanda-tanda trauma yang ada. Lalu selanjutnya masalah keperawatan yang muncul pada kasus fraktur klavikula ini biasanya yang pertama nyeri akut. Nyeri akut berhubungan dengan pergeseran fragmen tulang. Lalu yang kedua, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan cedera jaringan sekitar fraktur. Selanjutnya ada ansietas berhubungan dengan cedera jaringan sekitar fraktur. Keempat, gangguan pola tidur berhubungan dengan nyeri fraktur tadi. Selanjutnya yang terakhir itu masalah perawatan, defisit perawatan diri berhubungan dengan cedera jaringan sekitar fraktur. Nah, untuk intervensinya, yang pertama untuk intervensi nyeri akut, yang pertama ada manajemen nyeri, ada observasi. Yang pertama kita identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyerinya. Lalu selanjutnya identifikasi skala nyerinya.
skala nyerinya dari 1 sampai 10, kita harus identifikasi skala nyerinya ini ada di nomor berapa. Lalu selanjutnya, identifikasi respon nyeri nonverbal. Selanjutnya, faktor yang memperberat rasa nyeri. Lalu untuk terapeutiknya, kita berikan terapi komplementer, misalnya kita berikan terapi relaksasi, distraksi, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada kolaborasi. Kita kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Jika pasien tidak juga reda nyerinya, kita berikan atau kita kolaborasikan pemberian analgetik jika perlu. Dan selanjutnya itu ada yang kedua, gangguan mobilitas fisik. Yang pertama, kita monitoring vital sign, tanda-tanda vitalnya. Lalu kita kaji kemampuan pasien dalam mobilisasi. Lalu juga kita latih pasien dalam pemenuhan kebutuhan ADLS secara mandiri sesuai kemampuan pasien tersebut. Lalu ajarkan pasien teknik ambulasi. Dan yang terakhir, berikan alat bantu jika diperlukan. Selanjutnya dari intervensi dari masalah keperawatan ansietas berhubungan dengan cedera tadi. Yang pertama, reduksi ansietas. Yang pertama, kita identifikasi saat tingkat ansietas berubah. Lalu identifikasi kemampuan mengambil keputusan. Selanjutnya dari terapeutik, jauhkan peralatan perawatan sesuai kebutuhan. Selanjutnya itu adalah untuk mengurangi ansietas tersebut. Ciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan pasien kepada perawatnya. Lalu temani pasien untuk meningkatkan keselamatan dan mengurangi rasa takut. Selanjutnya, pahami situasi yang membuat ansietas. Lalu kita dengarkan dengan penuh perhatian ungkapan dari pasien tersebut. Selanjutnya, edukasi. Jelaskan prosedur termasuk sensasi yang mungkin dialami pasien. Lalu anjurkan keluarga untuk tetap bersama pasien jika perlu. Itu untuk mengurangi ansietas juga. Lalu selanjutnya kolaborasi. Jika perlu saja, jika ansietas tidak juga berkurang, kita berikan atau kita kolaborasikan pemberian obat anti ansietas. Selanjutnya, untuk masalah keperawatan gangguan pola tidur, intervensinya yang pertama dukungan tidur, observasi. Dari mulai identifikasi dulu pola aktivitas atau tidur pasien tersebut, lalu identifikasi faktor faktor pengganggu tidur. Lalu yang kedua terapeutik, kita monitor kegiatan yang melelahkan selama terjaga. Lalu modifikasi lingkungan, misalnya dari berisik di luar ataupun dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya yang terakhir untuk intervensi defisit perawatan diri. Yang pertama, dukungan perawatan diri. Identifikasi kebiasaan aktivitas perawatan diri sesuai pasien tersebut lalu siapkan keperluan pribadi. Lalu dukung kemandirian pasien. Jika perlu bantu bila pasien tidak mampu melakukan. Sekian dari saya materi tentang trauma kecelakaan lalu lintas pada kasus trauma ekstremitas yang terjadi pada fraktur klavikula. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.